Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Ladia Hurnisa. Aku berasal dari Universitas Siliwangi, jurusan Gizi. Aku dari kelas B dengan NPM 214102047. Di sini aku akan menjelaskan tentang penerapan sistem jaminan halal industri untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah makanan halal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Mufti. Berikut akan saya jelaskan mengenai penerapan sistem jaminan halal. Kehalalan suatu produk pangan sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen muslim. Sertifikat halal sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang digunakan oleh LPPOM MUI sangat berguna bagi produsen dan konsumen. Jurnal yang aku ambil adalah Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Halal di Industri Kecil Menengah IKM UMM Bakery. Aku tertarik mengambil jurnal ini karena orang tuaku sendiri memiliki usaha yang sudah memiliki PIRT di bidang baking, namun belum memiliki sertifikat halal. Maka dari itu, mari kita kupas tuntas mengenai penerapan sistem jaminan halal di UMM Bakery ini. Semoga dapat membantu teman-teman juga yang ingin menerapkan sistem jaminan halal pada produknya. UMM Bakery adalah usaha yang memproduksi cookies dan kue. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pendampingan dalam penyusunan manual sistem jaminan halal dan implementasi sistem jaminan halal di UMM Bakery sehingga proses pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui Serol SS 23000. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dari proses pelatihan penyusunan manual sistem jaminan halal sehingga pendampingan pengajuan sertifikasi halal ke LPPOM MUI Jawa Timur. Programnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini meliputi evaluasi keefektifan sistem jaminan halal, pengetahuan titik kritis kehalalan bahan, kehalalan produk, dan teknik audit internal sistem jaminan halal. Teman-teman, titik kritis kehalalan bakery aku lampirkan di sini. Untuk yang pertama ada titik kritis bahan baku, dua ada titik kritis penempatan pada loyang atau penggunaan pelumas, dan yang ketiga ada titik kritis pengemasan dan pelabelan. Yang kedua, ada kegiatan pendampingan, yaitu penerapan sistem jaminan halal dilaksanakan dengan menjelaskan langsung ke tempat produksi sehingga dapat dilihat apakah perusahaan menerapkan sistem jaminan halal dengan tepat. Pelaksanaan di sini berlangsung kurang lebih selama 7 bulan. Ruang lingkup pendampingan meliputi 11 kriteria SJH yang saya lampirkan di sini. Yang ketiga, ada pendaftaran sertifikasi halal secara online. Teman-teman bisa melihat pada gambar di sini ya. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada pelatihan dan pendampingan implementasi SJH. Pelatihan ini dilakukan dengan memanfaatkan poster sebagai salah satu media edukasi mengenai alur pemahaman titik kritis yang gunanya untuk memudahkan dalam penerapan SJH dan menyiapkan data untuk pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan ini menghasilkan beberapa dokumen pendukung untuk dimasukkan dalam manual SJH sebagai syarat pendaftaran sertifikasi halal. Lalu ada kebijakan halal. Salah satu bukti implementasi dari kebijakan halal ini terlihat dari tingkat selektif dalam pemberian dan pemakaian bahan baku. UMM Bakery telah memiliki SOP mengenai produksi maupun kebijakan halal terkait komitmen terhadap usaha dan konsisten memproduksi produk halal, konsisten terhadap penggandaan bahan baku maupun proses pengolahan secara tertulis, maka kriteria pertama telah terpenuhi. Lalu ada tim manajerial halal. UMM Bakery telah membentuk manajemen halal yang beranggotakan 5 orang. Syarat tim manajemen halal antara lain pegawai tetap perusahaan memahami persyaratan sertifikasi halal, seorang muslim, dan diangkat melalui surat pertunjukan dari manajemen puncak. Lalu ada pelatihan dan edukasi. Pelaksanaan pengabdian yang memiliki kompetensi sebagai penyelia halal memberikan pelatihan mengenai prinsip halal dan haram dalam Islam serta tindakan pencegahannya di perusahaan dan implementasi sistem jaminan halal. Lalu ada bahan. Daftar bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk yang disertifikasi disertai dengan dokumen pendukung berupa sertifikasi halal yang diperoleh dari supplier atau hasil pengecekan melalui website LPPOM MUI. Setelah bahan tentunya ada produk. Proses pendampingan penerapan SJH menghasilkan daftar produk dan matriks bahan versus produk untuk semua produk yang disertifikasi halal. Lalu ada fasilitas produksi. Fasilitas produksi dalam hal ini meliputi lokasi, peralatan serta sanitasinya yang harus menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP dan terbebas dari najis serta bahan haram sehingga tidak mengkontaminasi bahan dan produk halal. Setelah itu, ada proses tertulis untuk aktivitas kritis. Aktivitas kritis yang terdapat di UMM Bakery diantaranya adalah tahap seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan barang-barang datang, produksi, penyimpanan bahan, serta aturan karyawan. Setelah itu ada penanganan produk untuk yang tidak memenuhi kriteria. UMM Bakery sejauh ini belum ada produk halal yang tidak memenuhi kriteria.
Lalu ada mampu telusur. Kegiatan pendampingan ini berhasil membantu UMM Bakery dalam pembuatan beberapa dokumen, antara lain dokumen hasil pemeriksaan bahan, bukti penerimaan barang, bahan yang digunakan dalam proses produksi dicatat, waktu produksi, dan tanggal kedaluarsa. Lalu ada audit internal, yaitu mencatat hasil audit internal yang akan dicantumkan di dalam manual halal. Yang terakhir ada kaji ulang manajemen. UMM Bakery telah melakukan kaji ulang manajemen minimal 1 tahun sekali untuk memantau dan evaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Kita masuk ke pendampingan proses pendaftaran sertifikasi halal secara online atau SEROL SS23000. Kegiatan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal secara online ini dengan langsung mendampingi proses pendaftaran online di website LPPOM MUI. Berkas yang diperlukan seperti manual SJH, foto kemasan produk, dan sertifikat halal produk disiapkan terlebih dahulu untuk memudahkan proses unggah data. Untuk caranya yaitu yang pertama, sign up. Jika sudah punya akun, tinggal login. Lalu langkah berikutnya yaitu mengisi laman pendaftaran info pelangganan. Tahap selanjutnya yaitu pembayaran pendaftaran sertifikasi halal agar bisa dilanjutkan ke tahap pengunggahan dokumen halal yang didaftarkan. Dokumen yang diunggah harus lengkap agar bisa lanjut ke proses pembayaran akad. Setelah itu adalah proses audit. Auditor akan mengoreksi hasil revisi yang sudah dilakukan untuk bisa dilanjutkan ke proses sidang fatwa MUI. Pendaftar akan menerima sertifikat halal apabila MUI sudah menerbitkan hasil fatwa MUI. Proses audit halal di UMM Bakery dilakukan pada hari Sabtu 26 September 2020 oleh 2 auditor dari LPPOM MUI Jawa Timur. Proses audit diawali dengan pengecekan kelengkapan berkas dan dilanjutkan dengan pengecekan bahan-bahan. Pengecekan bahan dilakukan agar memastikan bahan yang digunakan sudah sesuai dengan syarat halal. Akhir dari kegiatan pelatihan diadakan evaluasi secara lisan. Diadakannya evaluasi lisan mengingat peserta yang sedikit agar apa yang disampaikan bisa tertampung maksimal. Gambar di samping ini merupakan proses audit eksternal oleh LPPOM MUI Jawa Timur. Kita masuk kesimpulan dan saran. Pemberian pelatihan dan pendampingan yang disertai dengan praktik langsung pembuatan dan penerapan sistem jaminan halal di UMM Bakery dapat mengantarkan UMM Bakery mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Titik kritis kehalalan dalam pengolahan produk bakery terletak pada penggunaan bahan meliputi tepung terigu, ragi, emulsifier, shortening, dan penggunaan kuas. Semua titik kritis dapat dikendalikan dengan menerapkan 11 kriteria sistem jaminan halal. Itu semua merupakan pendampingan penerapan sistem jaminan halal yang dilakukan di industri kecil menengah UMM Bakery. Semoga teman-teman mendapatkan gambaran mengenai proses sistem penerapan jaminan halal. Untuk aku sendiri, aku telah mendapatkan banyak pelajaran mengenai proses penerapan sistem jaminan halal yang dilakukan di UMM Bakery ini. Sekian pembahasan dari aku mengenai penerapan sistem jaminan halal. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.